Halo Jebret Tim, ketemu lagi sama Bang Bes hari ini di Indep dan hari ini spesial banget karena hari ini kita akan bahas tim yang Bang Bes latih di Liga 2 Rans Cilegon FC. Dan khusus hari ini kita akan bahas pertandingan Rans Cilegon FC melawan Persis Solo di mana skor akhir dimenangkan Rans Cilegon FC dengan skor 4-3. Kenapa pertandingan itu kita pilih? Karena pada pertandingan itu menjadi titik balik Rans yang sebelumnya tidak diunggulkan menjadi salah satu kandidat serius dalam mengejar perebutan satu tiket menuju promosi Liga 1. Tapi seperti apa gaya mainnya? Yuk kita bahas secara in-depth di sini. Langsung aja. Oke, kita masuk ke tim Persis Solo. Persis adalah salah satu tim yang diunggulkan pada Liga 2 kemarin, di mana kiper mereka yang main pada saat itu adalah Wahyu Tri, pernah bermain di Bayangkara juga. Dan mereka bermain dengan flat 4 di belakang, Fabiono Beltrame, terus di kiri ada Abdul Istaluhu dan di kanan ada Kapten Eki Taufik, ya. Kita tahu kita akan mengantisipasi bagaimana seorang Abdul Istaluhu akan banyak overlap dan Eki Taufik lebih sedikit pragmatis di mana dia akan lebih banyak menyeimbangkan antara 4 di belakang. Dan kita lihat juga di lini belakang ada Fabiono Beltrame, pemain senior, punya pengalaman, kuat dalam duel udara dan terkadang dia akan keluar dari 4 ini untuk melakukan pressing. Jadi 3 di belakang akan menutup seperti ini ketika dia melakukan pressing. Dan kita juga mengetahui bahwa salah satu pemain yang biasanya bermain tidak bisa bermain dan akan digantikan oleh Ganjar, pemain baru. Jadi sedikit informasi soal Ganjar. Terus di belakang yang menarik adalah mereka menggunakan gelandang bertahan, ya, Sandi Sute. Terus kita tahu juga mereka menggunakan Arapenta, salah satu pemain yang cukup bersinar pada Liga 2 musim ini. Sebuah kejutan menurut saya juga. Dan tugasnya banyak mengalirkan bola dari belakang ke depan dan menjaga keseimbangan tim. Dan yang menarik di sini, ini adalah Christian Bagaskara, pemain yang sering dilawan oleh Rans di babak penyisihan. Dia bermain di Persekat Tegal, cukup baik, banyak melakukan syuting dan passingnya dia punya visi yang baik. Jadi kita akan antisipasi bola akan banyak ke depan. Nah, yang menarik dari Solo adalah 3 di depan, di mana sekitar 2 tahun lalu saya masih main di timnas, maksudnya masih bersama dengan Beto, ya, bekerja sama dengan Beto di tim nasional, waktu itu kualifikasi Piala Dunia. Dia juga salah satu top skor di Liga 2 dan kita akan antisipasi dia akan ditemani oleh di sini Ferdinand Sinaga dan Irfan Bahdim. Kita akan antisipasi ketika mereka menyerang kemungkinan besar mereka akan menjadi 2 di sini dan dia akan overlap dan Abdu biasanya juga akan naik dan akan menyisakan 3 di belakang seringnya dan 1 gelandang menyeimbangkan. Ini yang akan kita antisipasi karena kalau misalnya Ferdinand yang dengan Beto ada di sini akan banyak crossing. Kalau misalnya Irfan yang di sini crossing juga dan atau kalau misalnya Ferdinand yang ke samping dan Bahdim di sini, Eki yang di sini, ini akan menyeimbangkan, akan banyak crossing. Jadi kita akan antisipasi crossing jangan sampai bisa ke Beto. Oke, sekarang kita masuk ke Rans Cilegon FC, di mana di belakang ada Kartika Aji, experience player, pernah bekerja sama dengan saya di SEA Games 2017, punya kepercayaan diri yang bagus, half volley-nya juga bagus, distribusi bolanya juga sangat baik. Dan 2 di tengah, ini kita menggunakan Kapten Hamka dan ada Hendra Wijaya, ya. Dan pada babak kedua nanti Hendra Wijaya akan digantikan oleh Zamzani, di mana dia cedera, tetapi tidak masalah karena mereka 2 pemain yang punya kualitas yang cukup baik. Dan di sebelah kanan ada Kurniawan Karman dan Sadam. 2 wingback yang tipenya sedikit berbeda, di mana Kurniawan Karman lebih pragmatis, lebih banyak melakukan early cross, dan Sadam lebih penetratif, lebih banyak overlap. Dan di sini karena kita tahu Solo akan menggunakan 2 striker atau bahkan 3 tadi, ada Ferdinand, Bahdim, dan Beto, maka kita akan menugaskan salah satu gelandang kita untuk tidak naik, ya, Fadil. Di sini dia akan berada di sini dan akan menciptakan segitiga. Jadi kemanapun Beto pergi, maka kita akan coba menciptakan unggul jumlah di situ supaya kalau ada crossing, kalau ada bola muntah kita bisa menutupnya dengan cepat. Jadi Fadil jarang untuk naik ke atas, ya. Terus di sini Fadil akan ditemani oleh Asri Akbar, experience player. Tugasnya adalah menjadi jembatan dari lini belakang ke depan, dari belakang ke depan, dari tengah ke depan. Dan di sini penting juga dia adalah ketika kita kena serangan balik, dia adalah orang pertama yang akan melakukan intercept. Terus di sini sedikit free roll karena gelandang serang kita waktu itu sedikit cedera. Jadi kita coba memodifikasi dan mendatangkan seorang Alvin Tua Salamoni yang kita tugaskan dia menjadi seorang attacking midfielder. Di mana di sini tugasnya cukup besar, dia akan sedikit box to box, dia akan coba menguasai beberapa area di sini dan akan sedikit lebih banyak berlari dibanding gelandang yang lain. Nah,
Terus di depan ada El Loco Gonzalez. Kita tahu bahaya Gonzalez ketika ada bola crossing dan juga ada seorang rival Lastori yang akan banyak bekerja sama dengan Sadam. Lastori sendiri dia punya kebiasaan untuk masuk ke dalam dan melakukan shooting, di mana nanti ketika dia masuk maka Sadam akan melakukan overlap di sini dan akan menciptakan menang jumlah. Berbeda dengan Kurniawan Karman yang akan overlap tetapi dia lebih memilih untuk melakukan early cross atau cuman sampai di sini karena dia punya mental sedikit lebih bertahan. Dan Jujun, makanya Jujun akan memanfaatkan lebar lapangan dan akan coba melakukan stretch atau renggang di back-back milik Persis Solo. Oke, Rans Cilegon FC ketika kita pegang bola tentu yang coba kita lakukan pertama adalah kita akan coba mundur seperti ini. Kita akan coba melakukan build up. Kebanyakan build up-nya adalah yang mundur adalah Zamzani atau Hendra, di mana dia akan minta dan fullback akan naik. Dan di sini Fadil akan coba meminta juga dan akan kurang lebih seperti ini. Ketika Persis Solo melakukan pressing, kemungkinan besar pada waktu itu Beto akan melakukan pressing seperti ini dan dia akan mencegah supaya dua center back tidak main. Dan Sinaga akan menjaga salah satu daripada fullback dan Hendra Wijaya, Zamzani punya kualitas untuk melakukan long dan tentunya ketika dilakukan long maka targetnya adalah kalau tidak di sini Jujun dan Gonzalez karena Jujun dan Gonzalez punya heading yang cukup baik. Dan ketika bola berhasil progres maka Fadil di sini dia punya kualitas untuk melakukan switch pele cepat. Kalau misalnya Lastori masuk maka targetnya adalah Sadam. Kalau misalnya di sini Kurniawan tidak naik untuk menjaga kedalaman, maka targetnya adalah Jujun. Ketika kita pegang bola, oke, itu bagus. Tapi ketika misalnya Solo yang coba melakukan build up, maka yang kita lakukan adalah kita coba memberikan tekanan, di mana 3 orang yang akan melakukan pressing sekaligus. Di mana kita tahu Fabiano Beltrame akan punya kualitas di sini. Itu kalau misalnya Solo mencoba build up, maka kita akan menjaga setiap pemain dan mungkin salah satu gelandangnya akan free. Tetapi pada pertandingan waktu itu banyak situasi di mana kita lihat Persis Solo lebih memilih untuk melakukan long ke seorang Beto. Ya. Oke, sedikit strategi ketika melawan Persis Solo adalah ketika Solo datang untuk menyerang di atas, maka kita berharap salah satu daripada fullbacknya untuk naik. Di sini kebanyakan si Abdul Lestaluhu dia akan naik dan overlap, akan menciptakan combination play di situ. Dan di sana ketika kita berhasil merebut bola, kita akan melakukan direct play, di mana tentunya Jujun, Papito, dan Lastori adalah salah satu di antara 3 yang akan mencoba mendapatkan bola yang berhasil kita rebut kembali. Dan di sini Alvin Tua Salamoni perannya juga sangat penting karena dia akan mengcover banyak sekali wilayah di sini untuk bisa bola itu bisa nyambung sampai ke depan. Dan ketika bola juga di Alvin, kita tahu kualitasnya tidak gampang kerebut, tetapi bola itu bisa langsung ke depan. Dan ketika bola direbut kembali oleh Persis Solo, tentu strategi Rans adalah melakukan counter press cepat atau mencegah kita yang kena counter, seperti itu. Oke, berikutnya salah satu kunci pertandingan ini adalah ketika Rans memegang bola, maka yang dilakukan adalah maximum spread out atau kita akan mencoba melebar. Dan ketika kita melebar, kita akan melihat reaksi daripada para pemain Solo. Apakah mereka akan mengecil, apakah mereka akan ikut renggang seperti itu. Dan kita banyak memanfaatkan peluang di mana ketika mereka melakukan serangan, khususnya di area Abdul Lestaluhu, di sini kita melihat ada ruang yang ditinggalkan dan tidak jarang sayapnya tidak melakukan cover. Dan di sini beberapa kali ada tercipta peluang atau tercipta situasi 1 lawan 1 antara Abdu dengan Jujun dan berhasil melepaskan crossing. Dan kita tahu gol pertama dari Rans adalah dari situasi set piece. Dan gol kedua yang terjadi adalah ketika ada bola muntahan di sini, kita tahu Lastori akan masuk ke dalam dan di sini Sabda akan naik dan dia melakukan shooting. Tetapi gol ketiganya cukup menarik karena di sini Jujun dia overlap dan ada di sini sudah lewat, terus Fabiano Beltrame coba menahan bola dan di sini ada Ganjar dan ada Eki. Dan di sini kita lihat 3 gelandangnya tidak melakukan transisi dan akhirnya bola berhasil di long dan Gonzalez bisa mencetak gol dengan baik. Terus kita tahu juga gol keempat Rans terjadi dari situasi lemparan ke dalam di mana
Kurniawan Karman yang melakukan lemparan ke dalam dan saat itu Jujun melakukan flip dan Papito atau Gonzalez free dan bisa mencetak gol. Ya, sedikit perubahan yang dilakukan oleh Solo adalah dengan mengeluarkan Irfan Bahdim dengan memasukkan seorang Miftahul Hamdi. Dengan masuknya Miftahul Hamdi, kita tahu bahwa Solo akan lebih banyak lagi melakukan crossing. Miftahul Hamdi bagus dalam situasi satu lawan satu. Ketika dia berhasil lewat, maka dia akan melakukan early cross. Walaupun gol pertama dari Solo tercipta dari situasi di sini dan kita lihat si Beto dia agak mundur untuk menarik back dan akhirnya dia melakukan heading yang cukup baik. Terus kita tahu juga gol keduanya lahir dari Arapenta yang melakukan long ball di sini, dia melakukan crossing. Terus Beto dengan bebasnya melakukan crossing. Dan gol ketiganya daripada Persis Solo adalah lahir dari Miftahul Hamdi, dia melakukan crossing dan pemain yang mencetak gol adalah dia yang menggantikan Ferdinand Sinaga. Di situ adalah Irfan Jauhari. Ya, dan tentunya keberhasilan Rans menang atas Persis Solo dengan skor 4-3 tak lepas dari tadi beberapa peluang yang diciptakan oleh Rans Cilegon FC langsung dikonversikan menjadi gol. Jadi ketika waktu itu 3 gol yang diciptakan pada babak pertama berhasil diciptakan dengan sedikit peluang dan akurasi tembakan yang cukup baik. Oke, ketika sudah unggul 3-1, Rans Cilegon FC punya kecenderungan untuk sedikit lebih mundur dan sedikit lebih bertahan. Itu membuat kita lebih banyak kehilangan bola dan lebih banyak menerima crossing daripada Persis Solo. Berbeda ketika kita masih dalam skor 1-0 atau 0-0 di mana kita mencoba melakukan tekanan, kita mencoba memberikan tekanan agar fullback lawan tidak naik karena kita tahu ketika mereka melakukan double di sini, combination play di sini ini akan sedikit menyulitkan, tetapi ketika kita tekan mereka, ketika kita melakukan pressing di atas, mereka akan punya kecenderungan untuk melakukan long dan kita akan coba merebut bola yang coba dimenangkan oleh Beto di mana kemungkinan besar second ball-nya masih ada pemain kita. Makanya salah satu kunci permainan pada hari itu adalah dengan ditempatkannya Fadil di sini, maka dia akan membentuk segitiga dan Beto yang di sini kita akan coba isolasi di mana Ferdinand akan ketemu dengan Kurniawan dan di sini ada Irfan Bahdim pada babak pertama akan banyak ketemu dengan Sadam dan gelandang kita akan sedikit head to head di mana Bagaskara melawan Asri dan di sini ada Alvin Tua Salamoni yang akan coba membantu supaya kita tidak terlalu kalah di tengah dengan dia menjaga supaya Arapenta tidak bisa bebas dalam mendistribusikan bola. Dan di sini juga Papito ketika bola sudah progres dia akan ngepres salah satu gelandang di sini ya, Sandi Sute. Dan ketika tidak pegang bola, pemain Rans khususnya sayap akan coba masuk ke dalam, Jujun akan masuk, si Lastori akan coba masuk supaya bisa menahan gempuran dari Persis Solo. Oke, itu tadi sedikit review strategi Rans ketika kita bertemu melawan Persis Solo. Sampai ketemu di episode berikutnya, kalau ada yang pengen di-request, tolong ini di bawah. Nanti kita akan bahas lagi strategi klub Liga Indonesia lain atau klub luar atau bahkan tim nasional Indonesia. Tunggu aja ya. Sampai ketemu, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.